hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Yang pertama ada pengertian moralitas. Kata moral berarti kesusilaan atau budi pekerti. Menurut Purwadarminta mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan perilaku. Adapun pandangan kata itu dalam Islam yaitu al-akhlak atau al-adab. Menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan tabiat jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwatakan tertentu secara merata serta tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Moralitas memiliki makna yang berbeda dengan etika. Moralitas dipandang sebagai ajaran, wejangan, patokan, baik itu secara tulisan maupun lisan. Dalam filsafat, moralitas merupakan fakta sosial yang khas dan hanya hidup dalam masyarakat. Dalam arti moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau diselidiki. Sedangkan menurut Zakiyah, derajat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan urutan-urutan atau nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas tindakan tersebut. Yang kedua, pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif yang untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Hukum adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Yang ketiga, hubungan moral dan hukum Islam. Manusia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan sifat dan tingkah laku yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi tindakannya. Pada masyarakat sederhana akan memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. Perbedaan cara pandang tiap manusia dengan pengaruhnya terhadap moral masyarakat ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa hukum bersatu dengan moral dan kelompok dua berpendapat bahwa hukum terpisah dengan moral. Dalam Islam, hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti pendapat yang dikutip oleh Fatur Rahman Jamil yang menyatakan bahwa hukum tanpa moral merupakan kezaliman. Menurut H.M. Rasiji, terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan moral sebagaimana dibahas dalam filsafat hukum umum, yaitu 1. Hukum dan moral harus berdampingan karena moral merupakan pokok hukum. Yang kedua, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi daripada hukum. Yang ketiga, masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendiri yang tiada hubungan satu dengan yang lainnya. Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral. Yang pertama, hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Yang ketiga, ada persinggungan atau titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tapi juga aspek yang berbeda.